Ketegangan memuncak di Asia Selatan. Dua negara bertetangga yang punya sejarah panjang konflik, India dan Pakistan, kembali terseret dalam eskalasi serius. Awalnya hanya percikan, tapi dalam waktu singkat percikan itu berubah jadi kobaran besar. Rudal meluncur, pesawat tempur beraksi, dan laporan dari lapangan menyebutkan kerusakan cukup masif di sejumlah wilayah strategis. Dunia pun mulai menoleh ke kawasan itu, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dan kemana arah konflik ini. Semua bermula saat India menginisiasi serangkaian serangan terkoordinasi ke 9 titik yang dianggap berisiko tinggi di wilayah Pakistan, termasuk di kawasan Kashmir dan Punjab. Salah satu lokasi yang terdampak adalah Muzaffarabad yang langsung mengalami pemadaman total usai terkena hantaman dari serangan udara. India menyebut bahwa aksi ini merupakan bagian dari upaya penanggulangan terhadap kelompok-kelompok bersenjata yang mereka anggap mengancam stabilitas. Namun, publik melihat sisi lain dari cerita ini. Tak sedikit yang mempertanyakan alasan dan cara India melakukan operasi tersebut, terutama karena banyak kawasan sipil yang ikut terdampak. Di kota Bahawalpur, situasi serupa terjadi. Sementara pemerintahan India menyampaikan bahwa target mereka adalah lokasi yang dicurigai sebagai tempat persembunyian kelompok tertentu. Laporan dari media lokal dan internasional menyebutkan adanya kerusakan pada fasilitas umum dan pemukiman. Kalimat keadilan telah ditegakkan yang diunggah oleh pihak resmi dari India pun menuai berbagai reaksi. Ada yang mendukung, ada juga yang mengkritis keras, terutama karena banyaknya warga sipil yang terkena dampaknya. Yang menarik, di tengah situasi yang genting, masyarakat tetap menunjukkan keteguhan mereka. Meskipun beberapa fasilitas umum rusak, aktivitas komunitas tetap berjalan. Ini jadi cerminan ketaatan warga dan menghadapi situasi sulit, dan menjadi pesan kuat bahwa masyarakat tidak menyerah begitu saja di tengah situasi yang panas. Namun tentu saja Pakistan tidak tinggal diam. Sebagai negara yang juga memiliki kapasitas militer signifikan, respons pun dilakukan dengan cepat. Dalam waktu singkat, Angkatan Udara Pakistan meluncurkan operasi balasan yang berhasil menetralisir sejumlah armada udara India. Beberapa pesawat tercatat mengalami gangguan dan dilaporkan tidak dapat kembali ke pangkalan. Respon ini menjadi sinyal bahwa Pakistan siap mempertahankan wilayahnya dengan segala cara jika situasi terus mengarah pada ketegangan berkepanjangan. Salah satu yang jadi sorotan adalah keberhasilan Pakistan dalam mendeteksi dan mengamankan sejumlah pilot dari pesawat yang mengalami kerusakan. Kejadian ini membuat posisi India cukup terpojok, terutama karena pesawat-pesawat tersebut merupakan jenis baru yang baru saja dibeli dari Eropa. Tentu ini menimbulkan pertanyaan di banyak kalangan tentang efektivitas dan kesiapan armada tersebut dalam konflik terbuka. Tidak berhenti sampai di situ, India kembali meningkatkan aktivitas militer mereka. Kali ini sejumlah wilayah yang memiliki fasilitas pendidikan dan komunitas jadi sasaran. Serangan ini menimbulkan keheranan di banyak pihak karena target-target tersebut selama ini dikenal sebagai pusat kegiatan sosial, bukan militer. Reaksi global pun mulai muncul, bukan dalam bentuk ancaman terbuka, tapi dalam bentuk kekhawatiran dan ajakan untuk menahan diri. Pernyataan yang mewujudkan datang dari pimpinan India yang menyebut kemungkinan peninjauan ulang terhadap aliran sumber daya alam lintas batas, khususnya air. Pernyataan ini dianggap sebagai bentuk tekanan terselubung yang dapat terdampak panjang pada kehidupan jutaan warga. Di sisi lain, Pakistan pun terus memperkuat langkah-langkah defensif dan meluncurkan sistem pengawasan udara di sejumlah titik penting. Jet-jet pengintai mulai terlihat rutin di langit beberapa kota besar mengantisipasi kemungkinan serangan susulan. Sementara itu, dari luar kawasan, beberapa tokoh dunia ikut menyampaikan komentar. Salah satu pemimpin negara besar bahkan menyampaikan pernyataan yang dianggap netral dan cenderung tidak mengambil sikap. Pernyataan itu memicu perdebatan. Banyak yang merasa bahwa jika konflik ini melibatkan kawasan lain dengan kepentingan ekonomi besar, respon dunia bisa jadi jauh lebih cepat dan konkret. Di sisi lain, laporan dari media Pakistan menyebutkan bahwa mereka berhasil meluncurkan 2 gelombang serangan balasan yang cukup signifikan. Beberapa politik yang sebelumnya dijadikan basis logistik dan pengawasan oleh India di kawasan perbatasan berhasil dinetralisir. Infrastruktur pendukung seperti pusat komunikasi dan pos koordinasi juga dikabarkan mengalami gangguan cukup
cukup parah. Dan yang paling disorot, Pakistan juga meluncurkan serangan ke pusat penyimpanan alat militer di wilayah perbatasan, termasuk lokasi yang dikenal sebagai tempat penyimpanan teknologi mutakhir. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa mereka tidak hanya merespon secara simbolik, tapi juga melakukan tindakan strategis yang langsung menyasar kekuatan logistik lawan. Ronde ini jika harus dihitung secara militer tampaknya memang lebih menguntungkan bagi Pakistan. Mereka tidak hanya berhasil mempertahankan wilayahnya, tapi juga memberikan dampak signifikan pada infrastruktur dan sistem pertahanan India. Sebaliknya, meskipun India sempat melancarkan serangan awal yang cukup besar, hasilnya justru memicu tekanan dari dalam dan luar negeri karena banyaknya dampak ke komunitas sipil. Konflik pun masih terus berlangsung di sepanjang perbatasan. Aktivitas militer belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Saling serang masih terjadi meskipun tidak sebesar di hari-hari pertama. Kekhawatiran utama dunia kini bukan soal siapa yang menang atau kalah, tapi bagaimana menghentikan eskalasi ini sebelum melampaui batas yang tak bisa dikembalikan. Kedua negara ini bukan sembarang negara. Keduanya memiliki kapasitas militer tingkat tinggi dan posisi strategis dalam geopolitik Asia. Kini dunia menanti langkah selanjutnya. Akankah ada pihak ketiga yang turun tangan untuk menangani, atau akan konflik ini terus bergulir sampai pada titik yang tak diinginkan siapapun? Yang jelas, bola panas ini terus bergerak dan siapapun yang memegang harus berhati-hati, karena jika salah langkah dampaknya bisa sangat besar, tidak hanya bagi India dan Pakistan, tapi bagi stabilitas kawanan dan dunia. So, gimana menurut kalian nih guys mengenai konflik India dan Pakistan ini? Tulis pendapatnya di kolom komentar.